Nah, yang pertama kali kita akan pelajari adalah unsur-unsur tabung. Perhatikan gambar tabung berikut ya. Garis merah ini merupakan tinggi tabung. Jadi dari atas sampai ke bawah ini merupakan tinggi tabung. Lalu yang atas ini namanya tutup tabung. Bagian bawah ini namanya alas tabung. Kemudian bagian tengah ini namanya selimut tabung. Lalu ini adalah jari-jari alas tabung. Nah, berikutnya tabung ini akan saya buka nih menjadi seperti ini. Ini namanya jaring-jaring tabung. Ini bagian atasnya dan ini bagian alas tabung. Dan di bagian persegi panjang ini namanya selimut tabung. Tinggi tabung ada di sini nih. Ini tinggi tabungnya. Lalu panjangnya ini adalah keliling lingkaran ini. Atau rumusnya adalah 2πr. Maka selimut tabung ini karena dia merupakan persegi panjang, kalau kita hitung luasnya adalah panjang kali lebar ya kan. Panjangnya adalah keliling lingkaran dan lebarnya adalah tinggi tabung. Nanti kita akan pelajari di video berikutnya. Nah, ini merupakan jari-jari dari lingkaran yang merupakan alas dan tutup tabung itu. Contoh soal ya. Contoh yang pertama, dari gambar berikut tentukan diameter alas, tinggi tabung, dan ukuran jaring-jaring selimut tabung. Di sini itu kan jari-jarinya 7, maka diameternya adalah 2 kali R atau 2 kali 7, sama dengan 14 cm. Sedangkan tinggi tabungnya sudah diketahui, tinggi tabungnya sama dengan 15 cm. Lalu yang C, ukuran jaring-jaring selimut tabung. Perhatikan, selimut tabung itu kan bentuknya persegi panjang. Di sini panjangnya itu tadi adalah keliling lingkaran atau 2πr dan di sini lebarnya adalah T. Maka kita akan tentukan nih, panjangnya 2πr maka sama dengan 2 dikali 2, 2/7 dikali 7, hasilnya adalah 44 cm. Ini disederhanakan dulu. Kemudian untuk lebarnya sama dengan T, maka lebarnya sama dengan 15 cm. Begitu. Pada sebuah tabung, jika kita buka menjadi sebuah jaring-jaring itu seperti ini bentuknya, maka nanti kita akan cari satu-satu nih, luas selimut seperti apa, luas permukaan seperti apa. Perhatikan ya. Untuk bagian selimut tabungnya, ini bagian selimut, itu kan bentuknya adalah persegi panjang ya kan? Maka luas selimut tabung itu sama dengan luas persegi panjang. Jadi, luas selimut tabung itu sama dengan P dikali L, di mana P-nya adalah 2πr dan L-nya adalah T. Maka, luas selimut tabung rumusnya adalah 2πr kali T. Sekarang kita ke luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu sama dengan luas selimut tabung ditambah 2 luas lingkaran. Kemudian kita jabarkan ya, luas selimut tabung kita dapatkan tadi 2πrt ditambah 2 dikali πr kuadrat atau 2πr kuadrat. Lalu kita faktorkan nih, kita kelompokkan ya. Di sini kan ada 2πr yang sama, maka 2πr itu kita taruh di depan, kemudian yang di dalam kurung itu yang masih tersisa adalah T ditambah dengan R. Di sini R-nya masih ada sisa 1. Jadi, luas permukaan tabung sama dengan 2πr dikali T ditambah R. Dihafalkan ya. Contoh soal. Sebuah tabung tanpa tutup mempunyai diameter alas 6 cm dan tingginya 7 cm. Hitunglah luas selimut tabung tersebut. Luas selimut tabung gampang. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang ya. Atau panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah 2πr, lebarnya adalah T. Jadi di sini kita masukkan nih. Nah, sekarang perhatikan, karena diameter alasnya itu 6, maka jari-jarinya adalah 3 dan tingginya adalah 7. Maka pi yang kita pakai di sini adalah 22/7. Kita tidak selalu fokus ke jari-jarinya. Meskipun di sini jari-jarinya itu tidak kelipatan 7, tetapi di sini kita punya tinggi yang angkanya adalah kelipatan 7. Jadi kita bisa menggunakan pi-nya adalah 22/7. Jadi di sini 2 dikali 2, 2/7, dikali 3, dikali T. T-nya adalah 7. Lalu disederhanakan, 7-nya kita coret, maka kita dapatkan 2 dikali 22 dikali 3 sama dengan 132 cm persegi. Nomor 2,
Diketahui jari-jari alas sebuah tabung adalah 10,5. Jika tinggi tabung itu 20, tentukan luas selimut tabung. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Luas selimut tabung itu rumusnya 2πRT. Lalu di sini jari-jarinya 10,5 itu artinya 21/2. Maka pi yang kita pakai adalah 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 dikali R-nya itu 21/2 dikali 20. Sama dengan kita sederhanakan. Di sini 7 dan 21 kita coret. Di sini hasilnya 3. Lalu 2-nya ini bisa kita coret dengan 2 yang ada di bawah ini ya. Sama dengan 22 dikali 3 dikali 20. Maka hasilnya adalah 1320 cm persegi. Itu luas selimutnya. Sedangkan luas permukaan tabung, tadi kita tahu bahwa luas permukaan tabung itu kan rumusnya luas selimut ditambah 2 kali luas lingkaran ya kan. Maka di sini kita sudah dapatkan luas selimutnya itu 1320 ditambah 2 kali πr kuadrat. Atau di sini kita masukkan nih. 2 dikali 22/7 kali jari-jarinya 21/2 dikali 21/2. Lalu disederhanakan. 2 dicoret dengan 2, 7-nya dicoret, kita dapatkan 3. Lalu di sini masih ada yang bisa dicoret ya. 2 dengan 22. Kita sederhanakan, di sini hasilnya 11. Sama dengan 1320 ditambah 11 dikali 3 dikali 21. Atau 1320 ditambah 693. Jadi sama dengan 2013 cm persegi. Itu luas permukaan tabung. Nah, tadi di depan itu kan sudah ada nih, luas permukaan tabung itu rumusnya nggak dijabarkan seperti ini. Tetapi kita bisa mencarinya langsung, tanpa menghitung luas selimut. Kalau luas selimutnya tidak diketahui ya. Maka di sini kita menggunakan rumus 2πr dikali T ditambah R. Sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 21/2. Lalu tingginya adalah 20. Ditambah R-nya adalah 10,5. Lalu disederhanakan nih, seperti tadi ya. Ini dicoret jadinya 3, 2-nya juga dicoret. Jadi hasilnya adalah ini 66 didapat dari 22 dikali 3. 66 dikali 30,5 sama dengan 2013 cm persegi. Hasilnya sama ya, sama seperti tadi. Ini kita bisa menggunakan rumus luas permukaan tabung dengan cara 2πr kali R ditambah T jika kita tidak diminta untuk mencari luas selimut tabungnya. Jadi kita lebih singkat menggunakan rumus yang ini. Tetapi karena tadi kita diminta untuk mencari luas selimut tabung, maka lebih enak jika ditambahkan dengan luas 2 lingkaran itu. Tapi terserah kalian mau menggunakan cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Lalu kita ke nomor 3. Diketahui luas selimut tabung adalah 2200 cm persegi dan tinggi tabung 25 cm. Hitunglah panjang jari-jari alas. Perhatikan ya. Di sini diketahui luas selimut tabung. Artinya apa sih? Artinya kita nanti akan mencari jari-jarinya dengan menggunakan rumus luas selimut. Luas selimut tabung rumusnya 2πRT. Kita masukkan di sini 2200 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R dikali tingginya adalah 25. Nah, untuk lebih mudahnya begini. R-nya saya tarik ke bagian kiri, jadi R sama dengan, lalu di sini 2200 dibagi 2 dibagi 25 dibagi 22/7. Jadi semuanya dipindahkan. Jadi R sama dengan, ini kalau kita tulis menjadi bentuk pecahan kan jadinya 2200 per 2 dikali 25. Lalu dikali, ini dibalik ya. Lalu kita sederhanakan nih. Di sini dicoret jadi 1100. Lalu 1100 ini dicoret dengan 25 jadinya 44. Maka R sama dengan 44 dikali 7/22. Ini tinggal disederhanakan. Ini kita sederhanakan, di sini kita dapatkan 2, maka R-nya sama dengan 2 dikali 7, atau hasilnya adalah 14 cm. Itu jari-jari alasnya. Nah, sekarang kita akan mencari luas permukaan tabung.
Luas permukaan tabung itu sama dengan luas selimut ditambah 2 kali luas lingkaran. Di sini kita tadi sudah tahu bahwa luas selimut tabung adalah 2200 ditambah 2 pi r kuadrat. Lalu kita masukkan 2200 ditambah 2 dikali pi-nya kita pakai 22/7 dikali jari-jarinya 14 dikali 14. Kemudian ini disederhanakan, kita dapatkan di sininya 2. Maka 2200 ditambah 2 dikali 22 dikali 2 dikali 14. Atau 2200 ditambah 1232 sama dengan 3432 cm persegi. Nomor 4, panjang jari-jari alas sebuah tabung tanpa tutup. Di sini tabungnya tanpa tutup ya. Jari-jari alasnya adalah 6 cm dan luas permukaannya 791,28 cm persegi. Tentukan tinggi tabung. Lihat, luas permukaan tabung tanpa tutup itu artinya luas selimut ditambah 1 luas lingkaran saja karena atasnya nggak ada. Lalu kita masukkan nih, 791,28 sama dengan luas selimut itu kan tadi rumusnya 2 pi RT ditambah pi r kuadrat. Ini luas lingkarannya. Kemudian perhatikan ya, ini ada bagian yang sama nih, pi r. Kenapa dibuat menjadi faktor seperti ini? Supaya lebih mudah nanti dalam mengerjakannya. Maka di sini kita sederhanakan ya, pi r-nya kita taruh di luar, dalam kurung. Di sini tinggal 2T ditambah R. Kemudian kita ganti-gantikan dengan angkanya. 791,28 sama dengan 3,14 dikali R-nya itu 6. Kemudian di sini 2T ditambah 6. Lalu ini bisa disederhanakan. 791,28 itu sama-sama dibagi 3,14. Maka di sininya habis, di sininya tinggal 252. Jadi 252 sama dengan 6 dikali 2T plus 6. Kemudian 252 ini disederhanakan dengan 6. Sama-sama dibagi 6, di sini kita hasilkan 42. Maka 42 sama dengan 2T ditambah 6. Kita tulis di sini supaya gampang. 42 sama dengan 2T ditambah 6. Nah, untuk mudahnya karena kita mencari T, maka ini kita balik semuanya, maka tanda nggak ada yang berubah. 2T plus 6 sama dengan 42. 2T sama dengan 42 dikurang 6 karena dia pindah ruas, dikurang 6. 2T sama dengan 36. Jadi T sama dengan 36 dibagi 2. Dan T sama dengan 18 cm. Jadi tinggi tabung adalah 18 cm. Nomor 5, sebuah kaleng susu terbuat dari aluminium. Kaleng tersebut diselimuti oleh kertas label. Ini kertas labelnya. Kalau kita lihat dari sini, kertas label itu merupakan bagian apanya dari tabung? Merupakan selimutnya. Jadi, untuk menentukan luas kertas yang diperlukan, itu adalah luas kertas sama dengan luas selimut. Rumusnya adalah 2 pi RT. Kemudian, kita masukkan ya angka-angkanya, jadi 2 dikali 22/7, kemudian di sini jari-jarinya itu kan 3,5 nih. Supaya mudah untuk kita menghitung, maka 3,5 ini kita jadikan 7/2. Jadi di sini dikali 7/2 dikali tingginya 10. Lalu kita sederhanakan, 7-nya kita coret, 2-nya juga kita coret, maka luas kertasnya adalah 22 dikali 10. Hasilnya adalah 220 cm persegi. Lalu yang kedua, kita akan mencari luas aluminium. Luas aluminium itu artinya luas permukaan tabung ya kan, karena atas bawahnya juga ada. Jadi luas permukaan tabung itu sama dengan luas selimut ditambah 2 kali luas lingkaran. Luas selimutnya itu 220 ditambah 2 pi r kuadrat. Sama dengan 220 ditambah 2 dikali 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2. Lalu seperti tadi kita sederhanakan. Di sini juga 2-nya kita coret, 7-nya kita coret. Lalu di sini 22 juga kita coret dengan 2. Di sini kita dapatkan hasilnya 11. Maka 220 ditambah 11 dikali 7. 220 ditambah 77 sama dengan 297 cm persegi. Itu luas aluminium yang diperlukan.